Diceritakan di sebuah jalan terdapat kemacetan yang panjang. Perjalanan ke kampus itu benar-benar neraka. Keluh seorang mahasiswa yang baru turun dari bis. Duh, bagaimana? Dulu aku bisa bertahan pas tahun pertama ya. Pokoknya aku harus ngekos atau nggak berhenti sekolah. Kak Sunggo, mana boleh mantan sersan komando pasukan selama itu, kata orang di belakangnya. Apa bagian komando pasukan khususnya itu bohongan? Aku sangka Kak Sunggo yang sudah pernah mengalami pelatihan berat tidak kuat dengan perjalanan 2 jam ke kampus. Hanho, berkilau wajib militer dulu baru bicara. Mau kau undur sampai kapan? Apa kau nggak peduli dengan masa depanmu? Kak Sungwo, aku hanya akan mengatakan satu hal. Korea pasti akan bersatu. Omong-omong, berani-beraninya bocah yang nggak lihat berita seperti itu bilang begitu. Sungwo pun meninggalkan Hanho. Tiba-tiba di langit muncul tulisan 99%. Apakah kakak nggak melihat ada tulisan di langit barusan? Aku yakin, barusan ada di situ tulisannya Monster Downloading. Tadinya 99%, tapi tulisannya hilang saat jadi 100%. Sungo pun melihat ke langit dan ternyata tidak ada tulisan apa-apa. Monster, bocah sialan. Kau salah lihat. Akhir-akhir ini kau terlalu banyak minum-minum kali. Jangan mengada-ngada. Aku masuk kelas dulu. Hubungi aku nanti. Sungo pun langsung menuju ke kelasnya. Di kelas sudah ada profesor yang sedang mengajari mata kuliah. Tetapi Sungo malah ngantuk di kelasnya. Ngantuk. Harusnya aku minum kopi dulu tadi. Lama-lama mataku. Tiba-tiba muncullah notif pemberitahuan di depan mata Sungo. Tulisannya berupa, apa pekerjaan terbaik untuk bertahan hidup dalam dunia yang runtuh? Silahkan pilih sekarang. Sungo dalam hatinya, apa ini? Tiba-tiba seluruh ruangan mati lampu. Tapi apa ini? Apa hanya aku yang bisa melihatnya? Ternyata seluruh mahasiswa melihat info yang muncul di hadapannya. Aku juga lihat, apa ini hologram? Waktu menunjukkan 15 detik. Lalu muncullah kartu-kartu yang bertuliskan nama pekerjaan dan tingkatan pekerjaannya tersebut. Apa boleh tidak melakukan apa-apa? Memangnya siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah 15 detik? Apa kami disuruh memilih kartu? Bukan. Sebenarnya apa ini? Seseorang memilih kartu dan tiba-tiba muncul pedang di depannya. Jangan-jangan kartu Wario yang menghilang tadi. Tunggu, kalau dipikir-pikir, bukankah isi pesan itu, pilihlah pekerjaan terbaik dalam dunia yang runtuh. Jumlah bintangnya berbeda. Walau aku tidak tahu apa ini, tapi aku akan pilih yang jumlah bintangnya paling banyak. Sung Ho pun memilih sebuah kartu yang bintangnya paling banyak. Dan pekerjaannya adalah Necromancer, bintang 5. Pemilihan pekerjaan pun selesai dan lampunya menyala kembali. Tiba-tiba terdengar pintu yang terbanting. Ternyata seseorang sedang dimakan oleh seorang goblin. Dia pun berteriak minta tolong. Siapapun tolong aku. Lepaskan ini dariku. Goblin itu pun bangun sambil mencabut pisaunya dan menjilat darah yang ada di pisaunya. Semua mahasiswa yang berada di ruangan itu pun berlari kabur ke belakang. Tetapi sungguh berdiri di depan goblin tersebut. Sial, kenapa tadi aku duduk di paling belakang? Bahkan aku tidak bisa bergerak karena takut menarik perhatian monster itu. Goblin pun melompat untuk menyerang mereka semua. Tiba-tiba, Sungho pun berbalik badan dan langsung menyerang balik pada goblin tersebut. Goblin tersebut pun terlempar jauh ke sisi ruangan. Gak usah takut, dia cuma seperti binatang buas yang beratnya sekitar 15 kilo, teriak Sungho. Sungho pun mengambil kursi sambil berteriak, pergi kau, makhluk sialan!
Ketika mengambil kursi, ternyata kursinya tersebut terjepit oleh kursi-kursi yang lain sampai tidak bisa diambil oleh Sungo. Goblin pun tersenyum dan mulai menyerang kembali kepada Sungo. Dengan sekuat tenaga, Sungo pun mengangkat bangku yang terjepit tersebut dan memukul goblin tepat di kepalanya sampai goblin itu pun mati. Muncul notif pemberitahuan di depan Sungo. Anda berhasil memburu goblin dan mendapatkan 10 emas. Hah? Apa maksudnya? Yang penting sekarang aku harus memahami pesan ini. Goblin, 10 emas. Jangan bilang dunia ini menjadi game fantasi. Muncul kembali pemberitahuan pada Sungo. Mereka yang mati akan menjadi pengikut di bawah otoritas Anda. List pengikut. 1. Skeleton Goblin level 1. Senjata keris. Tribe Goblin. Atribut Undead. Apa? Pengikut? Mahasiswa yang berada di belakang Sungo berteriak. Wah! Itu belakangmu. Coba lihat ke belakangmu. Tiba-tiba dari mayat goblin yang mati tadi muncullah cahaya yang membentuk jiwa goblin sambil berlutut pada Sungo. Oh iya, pekerjaanku itu pekerjaan yang biasa memanggil yang sudah mati, necromancer. Tiba-tiba 2 goblin masuk ke ruangan tersebut. Seluruh mahasiswa yang berada di ruangan berteriak. Mereka datang lagi, kali ini ada 2. Tiba-tiba di depan Sungo terdapat informasi berita berupa pengikut Anda sedang menunggu perintah. Dalam hati Sungo berpikir, lawanlah, singkirkan mereka untukku. Tiba-tiba skeleton yang berada di bawah perintah Sungo bangun dan menyerang 2 ekor goblin yang masuk ke ruangan tadi. Pertarungan tidak dapat dihindarkan. Tetapi goblin tersebut mendapatkan serangan di tangan kirinya, menyebabkan tangan kirinya patah. Skeleton pun terpojok. Dalam pikiran Sungo berkata, kalau aku hanya menonton saja seperti ini, nanti harus aku lagi yang melawannya. Mereka hanya sebesar anak kecil, jadi bukanlah lawan yang sulit dikalahkan. Andai saja aku punya senjata yang benar. Minsu, berikan pedang itu padaku cepat. Apa? Kenapa? Ini punyaku. Aku yang memilih ini, jawab Minsu. Kalau begitu, sana kau yang bunuh mereka, tegas Sungo. Sudahlah, kau pakai saja pedang itu untuk memotong ketan. Sungo pun berlari dengan bangku di tangannya. Mulai melempar bangku tersebut pada 2 ekor goblin di depan skeleton. Skeleton pun menyerang dan berhasil mengalahkan 2 ekor goblin. Papan info muncul di depan Sungo. Anda berhasil membunuh goblin dan mendapatkan 10 emas. Skeleton pun mendatangi Sungo dengan kehilangan 1 tangan kirinya. Maaf, tapi tatapanmu nggak enak dilihat ya. Apa kau nggak bisa lihat ke arah lain? Tiba-tiba skeleton tersebut renung, murung. Jangan bilang si skeleton ini kecewa. Tiba-tiba muncul papan info kembali. Mereka yang mati akan menjadi pengikut di bawah otoritas Anda. Sentuh layar untuk melihat informasi detail individual. Pengikut Anda sudah mencapai jumlah maksimum. Ternyata goblin yang tadi dikalahkan bangkit kembali menjadi skeleton di bawah perintah Sungo. Profesor pun bertanya, Sungo, sebenarnya apa yang terjadi? Saya juga tidak tahu, jawab Sungo. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Tolong! Profesor, saya tidak bisa menghubungi kantor polisi. Tenang. Sepertinya situasi ini sedang terjadi di seluruh kampus. Atau jangan-jangan tiba-tiba terlihat cahaya merah dari luar kelas. Sungo pun membuka tirai yang menutupi jendela. Terlihat dari jendela betapa hancurnya kota tersebut. Negeri ini sudah hancur. Atau bisa saja hal yang sama sedang terjadi di seluruh dunia. Seseorang memasuki ruangan sambil berkata, kita tidak boleh tetap di sini. Ayo keluar dari kampus ini. Benar, aku punya mobil. Ayo ke tempat parkir. Tiba-tiba terdengar langkah kaki muncul dari lorong yang gelap. Ternyata goblin yang telah membunuh manusia.
Lari! Goblin tersebut mengejar mereka dan berhasil menangkap salah satu dari mereka. Tapi dihalau oleh skeleton Sunwo. Sunwo berkata, "Semua lari dari sini. Aku akan menghalangi mereka." Lebih tepatnya, mereka yang akan menghalanginya. Semua orang berlari menuju keluar kampus. Tetapi lari mereka berpencar. Tidak, kalau kalian memencar begitu, ya sudahlah. Memang sebenarnya nasib mereka harus diserahkan pada pilihan masing-masing. Walaupun masih belum semuanya jelas, tapi game ini ada aturannya. Kita harus mengikuti aturan itu. Pekerjaan dan skill yang diberikan pada kami, dan kemunculan monster-monster yang bisa disebut juga sebagai mangsa. Mungkin saja pikiranku ini bodoh. Tapi semakin aku melawan, semakin besar kesempatanku untuk bertahan hidup. Yang penting, sekarang aku punya mereka yang menggantikan bertarung. Skeleton yang berada di depan Sungo pun bertarung sangat sengit dengan para goblin. Salah satu skeleton dari Sungo mendapatkan serangan telak sampai kepalanya putus. Notif memberitahukan bahwa pengikut Anda kembali ke kematian kekal. Dalam hati Sungo berkata, "Kumohon, kalahkan mereka." Sekarang 2 lawan 2. Skeleton itu pun berkelahi dan akhirnya menang. Anda berhasil memburu goblin dan mendapatkan 10 emas. Kerja bagus. Sungo memuji para skeletonnya. Terdapat notif pemberitahuan bahwa level Anda naik, level 2. Dilihatkan status Sungo saat ini. Sungo baru level 2 dengan strength 5, agility 5, stamina 5. Gold yang dimiliki 50. Ada skillnya juga. Tapi biasanya dalam game, bukankah diberi distribusi poin saat naik level? Tiba-tiba muncul notif, silahkan pilih kartu level up. Muncul 5 kartu di depan Sungo. Pertama kartu ability, yang kedua kartu skill, yang ketiga kartu item, yang keempat kartu lain-lain, dan yang kelima kartu strength. Dalam pikirannya Sungo, ini random. Elemen yang terpenting dalam kebanyakan game biasanya adalah yang ini. Walau aku nggak tahu apa yang akan keluar. Sungo pun memilih skill random. Jumlah maksimum pengikut Anda bertambah 1. Mana Anda tersisa sangat sedikit? Mana? 3 dari 30. Mana? Kalian gak begitu mahal ya? Para skeleton pun menatap tajam pada Sungo. Bagus. Aku harus fokus agar bisa bertahan hidup. Aku hanya akan membuat kesalahan kalau aku lengah. Benar. Walaupun aku masih belum tahu pasti bagaimana keadaannya, tapi sampai saat ini aku kan masih baik-baik saja. Yang penting sekarang aku harus selamat. Aku harus memikirkan satu hal itu saja. Aku harus fokus untuk keluar dari tempat ini. Sungo pun bergerak keluar bersama skeleton-skeletonnya. Di luar ternyata terdapat banyak goblin yang sedang menyerang para manusia. Sungo melihat dari jendela. Sial. Kayaknya situasi di sini lebih baik kalau aku terburu-buru turun ke bawah. Tapi aku nggak bisa berada di sini selamanya. Kalau begitu, aku akan membiarkan mereka yang memimpin jalan turun. Sungo menyuruh para skeletonnya untuk jalan terlebih dahulu, menuruni tangga. Kelentang-kelentang, terdengar suara dari arah tangga. Ternyata Hanho bertemu dengan skeletonnya Sungo. Hanho berteriak, "Wah!" Hanho menyerang skeleton. "Oh, Hanho!" teriak Sunwo. "Kak Sungo, apa semua ini?" Bukan apa-apa. Mereka semacam bodyguardku. Apa? Hanho, apa kau juga memilih kartu pekerjaan? Kartu. Oh iya, aku adalah Rogue, jawab Hanho. Bisa-bisanya. Kau dapat apa itu? Ada berapa bintangnya? Bintang. Oh,
Bintangnya ada satu. Kalau bintang satu, apakah aku jadi jenderal? Ini hal bagus kan? Iya, anggap saja begitu. Baik, sekarang ayo turun ke tempat yang aman dulu. Kita akan aman kalau mereka jalan di depan. Tiba-tiba muncul notif efek sinergi diaktifkan dalam tim play. List energi Dagger Rogue. Kategori senjata sinergi. Syarat dilengkapi dengan 5 dagger. Efek peluang serangan kritis tambahan 10%. Pendapatan emas tambahan 10%. Kakak, kakak juga bisa melihat ini? Iya, sinergi ya. Tampaknya kita diberi efek buff kalau kita mengumpulkan syarat yang berjenis sama. Itu berarti semakin banyak tim play, maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Tapi bukankah hanya kami manusia? Mereka juga bisa. Walau aku belum tahu pasti, tapi kemampuan anak ini lumayan berguna. Meskipun aku bergerak sendiri, tapi aku bisa mendapatkan efek seperti kalau kita jalan beramai-ramai. Ketika mereka semua hampir selesai menuruni tangga, di depan mereka muncullah beberapa goblin dan makhluk besar seperti goblin. Hanho berkata, "Kak, makhluk itu, apa dia ketuanya?" Notif pun muncul. Sekelompok goblin dilemahkan oleh efek Smell of Death. Ability berkurang 30%. Efek ini muncul ketika ada lebih dari 4 skeleton dari tribe yang sama. Goblin di depan mereka merasa takut dan panik. "Sepertinya aku beruntung," kata Sungo. Para skeleton pun langsung menyerang para goblin itu. Goblin itu pun berlari mundur. Para skeleton akhirnya bisa mengalahkan para goblin. Namun, goblin yang besar mengaktifkan Madness of the Wild. Ternyata goblin yang besar itu adalah Jenderal Goblin. Jenderal Goblin mengaktifkan Madness of the Wild yang sifatnya menguatkan goblin yang berada di bawahnya. Goblin yang terserang tadi pun tiba-tiba menjadi kuat dan menyerang balik pada skeleton. Hanho berkata, "Hah, kakak, apa sekarang kita harus kabur?" "Tunggu," jawab Sungo. "Kita harus mengawasinya dengan tenang. Skeleton-skeleton itu bergerak sesuai perintahku. Jadi apa yang harus kulakukan sekarang?" Sungo pun menggunakan kekuatan dari pekerjaannya. Itu dia. Salah satu skeleton langsung menyerang pada jenderal dan memutuskan lengan jenderal yang mengangkat itu. Lalu skeleton yang menyerang itu mendapatkan serangan balik dari jenderal dengan tendangan dan terlempar jauh ke ujung ruangan. Efek buff dari jenderal goblin pun menghilang dan akhirnya skeleton pun bisa menyerang balik dan membunuh mereka semua. Anda berhasil memburu goblin dan mendapatkan 10 emas. Jenderal goblin pun menyerang balik. Tetapi skeleton pun berhasil melakukan serangan kritikal pada jenderal tersebut, langsung mati di tempat. Hanho berkata, "Oh kak, itu kelihatannya seperti item." Muncullah notif pada item yang telah diambil oleh Sungo. Yang pertama, tombak kasar. Ranking biasa, klasifikasi tombak satu tangan, efek nihil. Yang kedua yaitu gelang, namanya Spirit of the Wild. Ranking langka, klasifikasi gelang. Efeknya meningkatkan ability serangan pengikut yang berukuran kecil, plus 20%. Kecepatan serangan skeleton goblin meningkat plus 20%. Skill buff dapat digunakan karena syaratnya terpenuhi. Syarat aktivasi jika memiliki prajurit jenis goblin. Dan juga Sungo mendapatkan skill. Informasi skill Madness of the Wild, ranking D. Klasifikasi buff. Saat digunakan, serangan prajurit jenis goblin meningkat 10% dan agility serangan meningkat 20%. Selama 10 menit. Setelah itu, ada waktu cooldown selama 1 jam. Sepertinya aku mendapatkan banyak keuntungan. Skeleton menatap Sungo. Sungo pun memuji skeleton tersebut. Kerja bagus.
Skeleton pun tersenyum dengan senangnya. Tetapi Sungwo dan Hanho merasa takut. Uh, apa itu tadi? Jangan lakukan itu lagi ya. Kak, kita harus kemana sekarang? Tanya Hanho. Sungwo pun menjawab, kita pikirkan setelah keluar dari sini. Ketika sampai di pintu keluar gedung, Sungwo melihat ada banyak orang. Kalian, para skeleton masuk ke ruang fotokopi dulu. Mereka bisa takut dan mungkin menyerang kalian kalau melihat kalian. Suruh Sungwo pada skeleton. Seseorang dengan perisai di tangannya berkata pada sekumpulan orang. Sudah, semua tenang. Kami sedang menghubungi polisi dan para badan eksekutif mahasiswa sedang mengecek apa yang terjadi. Seorang wanita pun berteriak. Memangnya apa yang anggota BEM bisa lakukan di situasi seperti ini? Mendingan kita coba menobrak pintunya. Kami sudah mencoba. Beberapa kali pun kami mencoba, pintu itu tetap tidak bisa hancur. Apa katamu? Masa pintu seperti ini tidak bisa hancur? Teriak wanita. Benar. Tenanglah dulu dan kecilkan suaramu. Ikutilah instruksiku. Dia adalah senior yang sangat peduli hierarki dan terkenal suka menggoda para wanita. Tampaknya keserakahannya itu membawa dia sampai ke posisi anggota BEM. Jin Seok pun berteriak, "Hei, kau bilang jangan dekati pintu itu. Bahaya tahu." Ternyata Sungho dan Hang Ho ingin membuka pintu tersebut. Jin Seok pun berkata, "Maaf, aku tadi sensitif karena sedang ada banyak hal yang kupikirkan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi aku harus melindungi para murid di kampus kan?" Dalam hati Sungho berpikir, apa dia punya rasa tanggung jawab yang berlebihan? Dasar angkuh. Kayaknya bakal jadi masalah nih. Jin Seok pun berkata, Sungho, kau juga memiliki kartu kan? Iya benar, kami berdua sudah memiliki kartu. Senior, kenal Han Ho kan? Halo senior. Oh begitu, aku pernah melihatnya di acara sekolah. Soalnya aku jarang masuk kelas karena sibuk. Kalau begitu kenapa kau datang ke sekolah? Kata Sungho dalam hatinya. Pokoknya, kalian tahu kan situasi sekarang sedang gawat. Kalau kalian punya senjata, kalian harus membantu melindungi para mahasiswa biasa dong, kata Jin Seok. Oh baiklah, kami bantu, jawab Sungwo. Tapi, apa pekerjaanmu? Tanya Jin Seok. Apa kau semacam spir tombak? Kau yakin bisa membantu? Aku berhasil mengalahkan Master Hijau, namanya Goblin. Mereka susah dikalahkan walaupun kau punya senjata. Tapi aku memilih kartu yang cukup bagus. Kartu Shield Warrior perisai berbintang 2. Kalau ada apa-apa sembunyilah di belakangku, sombongnya Jin Seok. Seseorang datang berlari sambil berteriak. Kakak, aku mendengar suara goblin di atas tangga. Jin Seok pun berkata pada semuanya. Ayo semuanya diam. Sembunyilah di kafe itu pelan-pelan. Kami akan menjaga pintu masuknya. Hanho, kesini sebentar. Ajak Sungwo. Kakak juga melihat pesan itu kan? Tanya Hanho. Iya. Ternyata di depan pintu tersebut terdapat informasi yang berupa pintu ini telah disegel. Kalahkan sihir yang kuat. Kalahkan bos monster di gedung ini untuk membuka pintu. Monster di dalam gedung ini akan diperkuat jika Anda gagal mengalahkannya. Dalam batas waktu 2 jam 11 menit 19 detik. Bos, 2 jam 11 menit? Aku tidak bisa menggerakkan pintunya sama sekali. Di dalam hati Sungwo. Kak Sungwo, apa ini yang namanya time attack? Apa kita semua bakal mati kalau gagal mengalahkan dalam sisa waktu itu? Tanya Hanho. Aku nggak tahu bagaimana monsternya bisa diperkuat, tapi yang pasti kita harus mengalahkannya untuk keluar dari sini. Kita nggak boleh berpikir bahwa seseorang akan menyelamatkan kita semudah itu. Orang yang tidak waspada akan mati paling duluan, ucap Sungwo. Sungwo, kau kenal Minsu kan? Kalian kan seangkatan.
Tanya Jin Seok. Tahu dong, jawab Minsu. Bagus. Aku merasa lebih tenang karena di bawahku ada junior jurusanku. Ayo kita tetap hati-hati dan bertahan bersama-sama, ajak Jin Seok. Tunggu senior. Senior bilang bertahan bersama-sama di sini, tanya Sunwo. Apa senior tidak melihat pesan di pintu itu? Tanya Sunwo. Tentu saja, aku sudah lihat. Karena kita nggak bisa keluar, kita harus menunggu sampai tim penyelamat datang, kata Jin Seok. Tim penyelamat? Apa polisi bisa datang di keadaan seperti sekarang ini? Kalau ini sedang terjadi di seluruh negeri, apa senior pikir mereka akan memperhatikan kita? Teriak Sunwo. Jin Seok pun berkata, kau sudah wajib militer kan? Kalau begitu kenapa kau tidak tahu? Tentara militer akan bergerak, jadi semuanya akan beres. Di dalam hati Sunwo berkata, bukan, itu hanyalah pikiran naif dia. Para tentara tidak mungkin bisa menyelamatkan semua orang di negeri ini. Sadarlah, kalau aku tidak melakukan apapun, kita semua bisa bahaya. Sialan, jangan ikut aku. Gak usah ikut campur lagi. Kalau ingin selamat, masuk kafe itu dan duduk diam di sana. Teriak Jin Seok pada Sunwo. Gak ada goblin, kata Minsu. Apa? Para goblin pun muncul dari arah tangga. Semua yang di dalam kafe berteriak, di sana ada goblin. Jin Seok pun berkata, yang pegang senjata ke sini semua. Kita harus menjaga pintu masuk kafe. Wah, di situ ada yang datang dari lorong juga. Ternyata skeleton dari Sunwo datang dari lorong yang satunya lagi. Sial, apa itu? Mereka bukan musuh, kata Sunwo. Aku mengerti rasa tanggung jawab senior, tapi kita harus tetap fokus dan tegas. Kalau ada orang yang bodoh, yang sok menjadi pemimpin, orang lainnya juga akan mati, kata Sunwo. Apa? Kau? Sebenarnya apa pekerjaanmu? Pekerjaan yang bagus, jawab Sunwo. Notifikasi muncul dengan pemberitahuan The Smell of Death telah diaktifkan, skill musuh Goblin menurun 30%. Para Goblin yang tadi sedang turun tangga merasa ketakutan dan ingin mundur. Para skeleton pun mulai menyerang para Goblin tersebut. Dalam pikiran, Sunwo berkata, pemburuan dimulai.